Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lude Ulansari dengan NIM 2019-14-30-20 dari kelas 5A PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah bimbingan dan konseling yang dosen pengasuhnya adalah Ibu Endang Surtioni MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, jenis-jenis masalah belajar, kemudian mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah belajar, kemudian yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah. Dan yang terakhir yang keempat yaitu upaya membantu peserta didik dalam mengatasi masalah belajar. Baiklah, langsung saja saya mulai membahas materinya. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Masalah-masalah belajar tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajar, tetapi juga dapat menimpa murid-murid pandai atau cerdas. Jenis-jenis masalah belajar yaitu 1. Keterlambatan akademik. Kemudian yang kedua yaitu ketercepatan dalam belajar. Kemudian yang ketiga sangat lambat dalam belajar. Dan yang keempat kurang motivasi dalam belajar. Kemudian yang terakhir yaitu sering tidak masuk sekolah. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah belajar. Untuk mengatasi siswa yang mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkapkan dengan menggunakan tes kecerdasan dasar yang sudah baku. Murid yang memiliki kemampuan dasar tinggi akan mencapai hasil belajar yang tinggi pula. Kemudian yang ketiga yaitu skala sikap dan kebiasaan belajar. Belajar merupakan tujuan seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Kemudian yang terakhir yaitu observasi dalam proses pembelajaran. Kesulitan belajar siswa dapat dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajar yang berupa cepat lambat berapa lama menyelesaikan tugas, ketekunan atau prestasi dalam mengikuti pelajaran berapa lama, kemudian partisipasi dan kontribusinya seperti apa, dan kemampuan kerjasama dan menyesuaikan tugas sosialnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Ada dua faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Yang pertama yaitu faktor internal dari dalam diri siswa dan yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor dari luar individu. Yang pertama yaitu faktor internal meliputi 1. Gangguan secara fisik seperti kekurangan fungsi organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun seperti asma, alergi, dan sebagainya. Kemudian, ketidakseimbangan mental adanya gangguan dalam fungsi mental. Ketiga, kelemahan emosional seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, dan ketidakmatangan emosi. Kemudian yang terakhir yaitu kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, tidak teratur dalam belajar dan kurang berminat pada pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi lingkungan di sekolah dan juga di rumah. Yang pertama yaitu lingkungan di sekolah, seperti sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban belajar yang terlalu berat, kemudian metode mengajar yang kurang memadai, dan yang terakhir yaitu kurangnya alat dan sumber belajar. Kemudian pada lingkungan rumah atau keluarga yaitu 1. Keluarga yang kurang harmonis, 2. Keluarga yang retak, 3. Kurang perhatian orang tua, dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi yang kurang. Kemudian materi yang terakhir yaitu upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar di sekolah. Murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut yang nantinya dapat mempengaruhi proses perkembangan murid. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu 1. Pengajaran perbaikan, yaitu merupakan bentuk khusus pengajaran yang bermaksud menyembuhkan atau membetulkan dan membantu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pengayaan, merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa murid yang sangat cepat dalam belajar dan mereka memerlukan tugas-tugas tambahan. Yang ketiga yaitu peningkatan motivasi belajar. Guru dan staf sekolah berkewajiban membantu murid meningkatkan motivasinya dalam belajar.
Kemudian yang keempat yaitu peningkatan keterampilan belajar, seperti membuat ringkasan maupun mengerjakan latihan. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf pada Tuhan, saya mohon ampun. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.